Unit Nissan Grand Livina. Salam topi miring teman-temanku, topi miring semua dimanapun berada, pemilik mobil Nissan Grand Livina. Kita akan melakukan proses perbaikan tune up secara berkala untuk Nissan Grand Livina. Apa saja kunci yang dibutuhkan dan bagaimana cara proses melakukan tune up. Jadi video ini hanya menampilkan poin-poin tertentu saja, tapi untuk yang sifatnya pembersihan dan yang lain-lain bisa dilakukan sendiri ya di rumah. Intinya harus bersih. Jadi kami akan selalu menayangkan semua jenis mobil, cara memperbaiki dan tune up untuk setiap jenis mobil. Kita lanjut. Yuk kita mulai langsung bagaimana prosesnya dan apa saja kunci-kunci dan bagian-bagian yang harus dilepas. Kita mulai dari sini. Jadi kunci yang dibutuhkan adalah tang untuk melepas beberapa selang yang terkoneksi langsung ke intake dan juga ke throttle body. Teman-teman diperhatikan, ini kita nggak berusaha untuk membanyak editing ya, mungkin durasinya agak panjang. Jadi kunci yang dibutuhkan adalah kunci ukuran 10 mm, kemudian kunci rack set, kemudian setang sambungan, dan juga nanti untuk melepas buji kita menggunakan kunci ukuran 14 mm yang panjang. Jadi poin pertama yang dilepas di sini ada baut ukuran 8 mm untuk melepas selang. Lepas selang hawa dari intake ke filter udara. Seperti ini ya. Dilepas, posisinya di sana. Perhatikan setiap detail. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan ya dalam perekaman ini. Jadi untuk kunci shock ukuran 10 mm dipergunakan untuk baut intake manifold ya. Di situ ada 5 buah baut. Kemudian di sana juga ada 2. Kemudian di sini 1. Nanti akan dilepas semua. Ya, di sini ada 1 baut ukuran 10 mm, kemudian di sebelahnya. Ya, intake manifold sudah dilepas. Nah, selanjutnya koilnya kelihatan satu demi satu dilepas. Lalu gunakan kunci shock ukuran 10 mm untuk melepas baut koil. Oke, kita akan cek kondisi koil ini satu demi satu karena ada keluhan berbet, pincang. Dia nggak mati tapi setengah mati. Nanti ada kebocoran yang harus kita cek. Lalu gunakan kunci shock panjang ukuran 14 mm untuk melepas keempat busi. Dan kita akan melakukan pembersihan dan setting ukuran celah busi dengan menggunakan fuller gauge. Kita akan buat di angka 080 ya. Untuk mengambil busi boleh gunakan ignition coil. Kita lihat ya kebocoran
Jadi businya sudah kurang baik ini, tapi kita akan coba untuk setting aja dulu. Kita cek kondisi lubang businya. Sebelumnya busi kita bersihkan dulu dengan cleaner. Busi kita setting di angka 0,80 ya. Kelonggarannya seperti itu. Jadi harus rata, nggak boleh ada yang tipis, nggak boleh ada yang tebal. Selanjutnya kita pasang. Lalu kencangkan dengan kunci ukuran 14 mm. Setelah dikencangkan, kuil dipasang. Jadi untuk pemasangan kuil nggak harus berurutan, boleh acak ya, boleh nomor 1, nomor 3, nomor 4 ditukar-tukar, nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk busi juga sama. Jadi itu hanya pemantik api karena urutan pengapian sudah ditentukan oleh ECU. Dan juga kabel soket kan nggak mungkin mau ketukar karena jaraknya sudah diukur sama pabrikan. Ya sudah baik, ini sudah terpasang semua. Untuk pembersihan ya teknisi tahu lah apa saja yang harus dilakukan ya. Throttle body, kemudian ini juga dibersihkan. Nanti kita nggak ambil gambarnya karena kita hanya menayangkan bagaimana cara proses pembongkaran dan pemasangan saja. Intake manifold setelah dibersihkan, kita pasang kembali untuk memasang throttle body, kemudian baut-baut ya. Ada 5 di sini yang harus dikembalikan lagi. Jadi perlu diingat bagaimana kita membongkarnya tadi, itu yang harus kita kembalikan lagi posisinya. Di sana baut ukuran 10 mm 2 biji. Selanjutnya baut ini juga ukuran 10 mm ya, dipasang kembali. Untuk kekencangan bisa diukur dengan perasaan saja karena tidak perlu menggunakan momen ya. Ketika sudah mentok set, maka sudah cukup. Untuk throttle body ini bautnya ada di sini 1 ya, 8 mm 2, 3, kemudian di sini 1, 4. Jangan lupa soket kalau dia dicabut harus dipasang kembali. Nah, ini adalah proses setelah semuanya dikerjakan. Jadi kita hanya ngambil garis besarnya saja ya, poin lepas dan pasangnya saja. Untuk pembersihan dan lain-lain boleh menggunakan cara masing-masing. Jangan lupa vakum di sini, untuk vakum booster harus terpasang. Filter udara setelah dibersihkan dipasang kembali. Dan selanjutnya dilengkapi dengan mengganti oli mesin. Jadi oli mesin di rumahan boleh dilakukan dengan cara ini. Siapkan wadah, didongkrak sedikit ya untuk mobil yang terlalu pendek. Kemudian nanti ditutup, kemudian diisi kembali oli yang baru. Oli yang tepat adalah SAE 10W40. Boleh Fastron, boleh Shell HX6. Ya, dan ini adalah proses akhir finishing. Jadi letaknya seperti ini ya. Ini reservoir, kemudian ini ada pipa untuk intake yang ke filter udara, kemudian masuk ke intake manifold.
semuanya sudah dikembalikan ke posisinya masing-masing. Yang paling sering ketinggalan ini. Nah, ini selang booster yang rem. Jadi kalau ini nggak kepasang nanti remnya akan keras, nggak pakem. Setik oli jangan lupa. Nah, ini kondisi normal. Sekalian selanjutnya kita akan melakukan test drive. Jadi untuk test drive kita nggak boleh ngikutin ya, nggak boleh nge-review, nggak boleh ngerekam karena untuk keselamatan juga. Jadi kita akan menunggu di bengkel nanti hasil laporan dari teknisi seperti apa. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Kami akan selalu menayangkan untuk tutorial beberapa jenis dan tipe mobil, merek mobil ya. Kita akan selalu tayangkan.